Hai, salam jumpa pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Areka Sari kembali hadir menyapa Anda dalam podcast TVRI Bicara. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai tema perspektif TVRI di masa depan. Perspektif TVRI di masa depan. Ini kalimat yang sudah tepat dan tidak perlu diubah. Perspektif yang berarti sudut pandang atau pandangan atau cara pandang terhadap sesuatu dalam konteks TVRI di masa depan. Dan ini berarti bagaimana TVRI dilihat, kemudian dipandang dan diproyeksikan di masa mendatang. Tentunya sudah hadir narasumber spesial pada hari ini dalam podcast TVRI Bicara, Bapak Telman Roring Pandey. Beliau ini merupakan praktisi TVRI, tentunya udah senior sekali, pernah menjadi Direktur Keuangan TVRI dan juga pernah menjadi kepala stasiun di beberapa stasiun TVRI di provinsi di seluruh Indonesia. Nah, kita akan berbincang langsung dan menyapa Pak Telman. Halo Pak Telman, apa kabarnya? Halo, baik. Wah, luar biasa ini Pak. Terima kasih datang ke undang Palembang. Ya. Udah berapa kali nih Pak datang ke Palembang? Ini kayaknya saya ke stasiun ini udah ketiga kali nih. Udah ketiga ke kali. TVRI Stasiun Sumatera Selatan. Ya. Baik. Ini gimana nih Pak? Wah, ini makin saya lihat suasana TVRI Sumatera Selatan makin bagus, makin berkembang karena Makin saya lihat berkembang ya, Pak. walaupun memang saya tahu sekarang menghadapi efisiensi, jadi Iya betul sekali. TVRI ini bukan cuma TVRI tapi kelembagaan secara keseluruhan, termasuk kantor pusat TVRI juga. Iya betul. Bagaimana menghadapi efisiensi. Nah, di sini juga tantangan TVRI ke depan tentunya. Iya, luar biasa. Untuk bisa ya, tetap Pak, ya? core bisnisnya tetap jalan, produksi siaran tetap harus jalan gitu. Baik. Oke Pak Telman, kita ini membahas materi yang cukup relate nih ya. Iya, bagus. Perspektif TVRI di masa depan. Nah, kalau Pak Telman melihat nih, kira-kira peran TVRI sekarang dan untuk di masa depan ini seperti apa nantinya? Iya. Peran TVRI ini sangat penting dan strategis bagi negara ini, bagi bangsa Indonesia, karena menghadapi tantangan ke depan, walaupun memang kita menghadapi generasi sekarang ini setelah Z, kemudian nanti generasi Alpha, Beta ke depan dan seterusnya. Sekarang ini kan multi platform yang bagaimana cara mereka menonton sekarang ini udah berbeda. Betul ya kan? sekali. Nah, oleh sebab itu TVRI sekarang harus berubah tentunya. Mulai dari terbentuknya lembaga penyiaran publik dengan adanya Undang-Undang 32 2002 tentang penyiaran, kemudian ada PP 13 tahun 2005 dan sudah diubah juga dengan PP 4 tahun 2024. Nah, TVRI punya peran untuk strategis ke depan. Bagaimana lembaga ini untuk menyesuaikan tentu dengan perkembangan zaman, tentunya dengan adanya internet kan. Nah, adanya OTT over the top juga, cara nonton sekarang masyarakat kan sudah berbeda dengan media sosial. Betul sekali. Nah, penyesuaian ini tentu kami harap dan kami akan melihat ke depan bahwa produksi dalam bentuk terestrial siarannya itu tetap ada karena itu menjadi mainstream. Tapi mainstream ke depan tentunya seperti media sosial, internet ke depan over the top dan macam-macam saluran yang justru sekarang dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, ke depan TVRI ini harus berubah dengan lembaga yang mungkin lebih besar, lebih kuat dan lebih fleksibel, tentunya lebih adaptif. Saya termasuk tim atau panitia yang akan merubah undang-undang penyiaran bersama dengan direksi dan dewas. Ke depan tentunya lembaga ini akan kita buat lebih kuat lagi, lebih besar lagi. Dan bisa berperan lebih penting ke depan, baik dari segi terestrial maupun dari segi multi platform yang lain, termasuk over the top dan media sosial. Baik, menarik ya. Tadi Pak Telman katakan ini juga terkait dengan adanya perubahan undang-undang penyiaran juga ya, karena saat ini sedang dibahas di DPRD bagaimana peran berbagai pihak untuk mengawasi berbagai siaran-siaran yang saat ini mulai multi platform seperti Pak Telman katakan tadi. Betul. Apakah nantinya juga TVRI ikut berperan dalam melakukan pengawasan itu? Iya, jadi gini,
TVRI justru harus masuk di dalamnya karena ada pasal-pasal yang maksudnya lembaga penyiaran publik di dalamnya. Baik lembaga penyiaran publik itu adalah RRI, TVRI, tetapi ada juga lembaga penyiaran publik lokal. Nah, itu yang kita kawal dalam pasal-pasal perubahan sebentar dengan adanya perubahan Undang-Undang 32 tentang penyiaran. Nah, ke depan tentu lembaga ini kita harus perbaiki juga karena gini. Pada waktu Undang-Undang 32 tahun 2002 dibentuk tentang penyiaran itu tidak berbicara tentang multiplatform lainnya. Lebih kepada terestrial, tidak berbicara tentang internet, tidak berbicara tentang media sosial dan lain sebagainya. Over the top tidak pernah dibicarakan. Nah, ini tentu penting untuk TVRI masuk di dalamnya karena lembaga TVRI ini walaupun sekarang ini sudah ada tim pelaksana teknis atau ketua tim media baru seperti sekarang ada podcast seperti begini, tetapi juga bagaimana salurannya yang harus kita persiapkan juga. Nah, ini penting untuk internet ke depan dan TVRI tentu berperan di dalamnya. Kita bersyukur tentu TVRI ini justru makin berkembang, SDM-nya makin ditambah, makin banyak. Di TV swasta sekarang ini kan terjadi PHK besar-besaran terutama di TV berita ya. Nah, sangat diuntungkan TVRI. Artinya pemerintah dan peran dari TVRI ini terhadap pemerintah dan negara ini penting sekali dilihat oleh pemerintah kita. Ini TVRI perlu dikembangkan ke depan. Karena RRI, TVRI adalah alat perjuangan, tentunya ini harus dipertahankan. Kalau perlu memang harus diperkuat. Nah, tentu menghadapi ke depan akan ada nanti sesudah perubahan tentang Undang-Undang 32 2002 itu akan ada nanti rancangan undang-undang yang akan kami bahas juga tentang Radio Televisi Republik Indonesia. Jadi bagaimana cara menggabungkan ini untuk efisiensi, tetapi lembaga ini akan menjadi lebih kuat ke depan. Nah, itu yang diharapkan ke depan sehingga eksistensi TVRI ini untuk menjaga tidak sekedar menjadi pemersatu bangsa, tetapi menjadi jendela dunia untuk menginformasikan kepada dunia. Makanya sekarang ini kan sudah ada siaran-siaran internasional TVRI World ke depan dan sudah ada di beberapa negara itu bisa menonton TVRI, kerjasama TVRI dengan penyedia-penyedia TV kabel di beberapa negara. Kalau tidak salah itu sudah ada sekitar 11 negara yang bisa menangkap siaran TVRI melalui TV kabel tentunya itu. Baik. Nah, Pak Telman, kira-kira nih perubahan-perubahan seperti apa sih yang nantinya diharapkan oleh TVRI dan juga RRI yang nantinya berperan dalam membentuk dan merancang undang-undang penyiaran ini? Apa nih yang difokuskan? Nah, tentu ke depan ini adalah efisiensi untuk optimalisasi juga, termasuk pendanaan yang besar ini tentu dengan adanya efisiensi terutama dari optimalisasi SDM ini. Jadi menjadi lebih kuat untuk video dan audio itu ada dalam satu institusi yang mengatur itu. Sehingga tidak ada lagi informasi yang keluar dari audio ini sendiri, dari video ini sendiri, tapi itu menjadi satu kesatuan. Tetapi peran dari dua ini tetap karena radio ini sangat penting juga karena daerah-daerah tertentu yang belum bisa ditangkap oleh terestrial atau internet itu masih ada radio berperan di situ sehingga ke depan, nah tentunya dengan adanya tower-tower dengan adanya digital ini tentu lebih penghematan terutama peralatan. Kalau peralatan digital tentu sudah bisa ada radio di situ, sudah bisa ada video di situ dan itu ada beberapa channel juga yang bisa dikembangkan yang bisa dipakai juga oleh LPP lokal gitu untuk maupun TV swasta untuk bisa menggunakan kanal-kanal yang ada di dalam terestrial di multiplexing kita gitu. Baik. Nah, ini kan memang sudah lama ya sebenarnya wacana untuk penggabungan antara TVRI dan RRI ini, Pak Telman. Nah, kira-kira memang akan semakin kuatkah jika kita nanti berkolaborasi antara audio dan video? Jadi saya lebih melihat kepada ke depan akan ada struktur yang tentu lebih besar. Walaupun itu juga menjadi optimalisasi daripada kelembagaan kita. Kita mencoba tentu untuk bagaimana lembaga ini adalah kepala lembaga yang dia bisa diupayakan untuk bisa setara dengan kementerian. Sehingga di bawahnya ada sekretaris utama, kemudian di bawahnya tentu ada deputi-deputi, kemudian di bawahnya ada direktur, ada biro-biro dan lain sebagainya. Dan apa yang sudah dilakukan oleh lembaga atau badan lainnya
Nah, ke depan tentu diharapkan lembaga ini RTRI ataupun TVRI sendiri kalaupun belum digabungkan akan menjadi lebih besar. Jadi diupayakan tentunya, ini perjuangan kita bersama. Kepala lembaga itu bisa menjadi pejabat negara. Artinya dia bisa setara atau setingkat dengan kementerian. Kalaupun tidak, dia akan turun tetap pada posisi sama dengan kepala badan atau kepala lembaga lainnya. Dia menjadi JPT utama. Jadi jabatan pimpinan tinggi utama. Nah, di bawahnya tentu ada eselon 1A. Sementara ini TVRI ini kan di rootnya itu kan disetarakan dengan eselon 1B. Jadi JPT-nya Madya bukan JPT utama. Nah, ini yang perjuangan untuk menaikkan kelembagaan sehingga ke stasiun baik di pusat sampai di stasiun daerah itu lembaganya makin naik, dan akan banyak peluang tentunya terutama dari karir dari SDM sendiri. Jadi jabatan karir ini akan lebih banyak peluang, eselon 2 makin banyak, eselon 1 makin banyak, dan ada tentu kepala lembaga. Diharapkan juga tetap Dewan Pengawas ini dalam struktur organisasi ini masih ada. Diharapkan seperti itu karena independensinya itu ada pada Dewan Pengawas. Nah, mudah-mudahan ke depan setelah pembahasan ini, dan ini inisiatif oleh Panja, terutama ada dari Komisi 1 DPR RI. Jadi pembahasan ini sudah mulai gencar dan TVRI mempersiapkan diri untuk mempersiapkan rancangan undang-undang untuk digodok di Panja yang ketuanya itu ada di Komisi 1 DPR RI. Baik, kira-kira ini akan kapankah terrealisasi? Ya, ini memang sekarang ini masing-masing menggodok, LPP mencoba menggodok sendiri. Baik. Karena di dalam juga ada LPP TVRI, LPP RRI, tapi TVRI sudah mulai berinisiatif membahas itu bersama dengan Dewas dan Direksi, termasuk saya juga masuk dalam tim itu pembahasan ini. Nah, mudah-mudahan ini bulan depan sudah dikirim ke DPR RI yang Panja, itu sudah bisa membahas, memperkuat TVRI ke depan. Karena TVRI tidak sekedar terestrial, tetapi di situ juga ada multi platform media lainnya, termasuk media baru. Nah, salah satu juga yang perlu diperhatikan adalah jabatan struktural tentang media baru. Media baru itu di dalamnya tentu ada bagaimana over the top di dalam, kemudian ada internet, media-media sosialnya di dalam. Tetapi yang paling penting ada teknologi juga, teknologi dari struktur teknik untuk mendukung penyiaran yang sekarang ini justru ke depan akan lebih kuat daripada terestrial ini. Baik. Nah, kalau Pak Telman sendiri nih melihat berbagai multi platform yang sudah digencar juga dikejar oleh TVRI. Ini salah satunya TVRI Sumatera Selatan nih, Pak Telman. Nah, ini gimana Pak Telman nih melihatnya? Saya kira ini memang fenomena ke depan yang memang ini kayaknya kan seperti podcast sekarang ini. Ini kan sebenarnya sama dengan ini kembali ke zaman dulu. Tapi kenapa justru sekarang digandrungi dengan tema-tema? Kan intinya dalam podcast ini kan tema yang dibahas, tema yang lagi hangat, tema yang disenangi, membahas tentang fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Justru kan makin naik kan subscribe-nya kalau seperti ini. Tetapi kita ke depan tentunya tidak akan meninggalkan terestrial kita ini karena itu tugas utama. Tetapi multi platform yang lain yang mendukung terestrial ini juga penting. Tapi nanti bukan tidak mungkin ke depan memang akan berubah, struktur ini akan berubah. Terestrial ini akan lebih banyak beralih kepada multi platform lainnya. Tapi terestrial ini penting karena dia juga kan yang menyebarkan langsung, bukan tidak mungkin pada suatu waktu kan bisa juga dipasang peralatan-peralatan di tower-tower kita dalam bentuk perkuat internet bekerjasama dengan Telkom. Ke depan kan akan makin terhubung satu dengan yang lain. Posisi telco ada pada frekuensi. Nah, kita juga kan bisa ikut peran di dalamnya untuk bagaimana komunikasi ini bisa bekerjasama dengan TVRI gitu ke depan atau RTRI ke depan. Nah, ini pasti juga ada tantangan-tantangan tersendiri nih Pak Telman ya. Nah, kalau Pak Telman melihat ya dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat dan kita juga mau tidak mau harus mengikuti ini, gimana nih kira-kira tantangan ke depan yang akan dihadapi oleh kawan-kawan insan TVRI di seluruh Nusantara nih apa?
Saya kira memang itu sudah tidak bisa kita lagi elakkan, dan itu kita harus juga maju. Iya. Maju karena sekarang ini kan stasiunnya pribadi pun bisa membentuk stasiun. Iya, betul. Pribadi pun bisa jadi penyiaran juga. Jadi TVRI ini lembaga besar, tentu harus tidak bisa ketinggalan juga dengan menghadapi ini. Karena ke depan tentunya sekarang ini kan seperti kita bisa two-way communication. Artinya ya di saat kita podcast begini pun kalau kita terbuka ada layar kan bisa langsung mereka menanyakan tentang ini. Peran daripada pembawa acara atau penanya tentu akan dibantu dengan adanya penanya dari masyarakat langsung kan. Betul. Nah inilah perkembangan zaman ke depan akan mempermudah dengan adanya internet. Nah layar dibuka. Sekarang ini kan bisa dengan layar bertanya dan kita bisa menjawab, narasumber bisa menjawab langsung. Tapi ke depan memang media baru ini menjadi juga mainstream ke depan, dan itu sesuatu yang tidak bisa kita abaikan karena sebesar sekelas BBC, sekelas NHK, mereka juga posisi sekarang ini kan udah mulai berubah dengan cara termasuk media cetak. Sekarang ini kan udah menjadi benar-benar mereka ke media elektronik untuk menyiarkan berita-berita yang tadinya sekarang jadi sudah media tidak online. media cetak sudah nggak ada, dengan media online sekarang. Benar. Nah itu memang berubah. Nah TVRI kan ke depan seperti itu juga. Sekarang ini kan sudah mulai gencar kita lakukan tentunya. Nah diharapkan dengan ada perubahan tentang multi platform ini, kemudian didukung dengan adanya undang-undang yang mendukung itu, tentunya peran TVRI makin kuat ke depan. Saya kira makin penting lah ya untuk kehidupan masyarakat. Jadi saya bersyukur pernah saya berkomunikasi dengan teman-teman di TV swasta. Mereka saat ini terutama TV berita itu pada PHK. Contohnya iNews, itu semua di daerah sekarang tutup. Iya betul Pak. Hanya terpusat, dan itu menjadi koresponden, dan itu juga bagaimana mereka menghadapi ke depan. Nah TVRI ini tahun 2025 ini bisa mendapatkan SDM 1.900 jumlah orang, hampir 2.000 orang itu tersebar di seluruh Indonesia. Artinya pemerintah memberikan peran strategis kepada TVRI untuk bersama-sama ikut membangun bangsa. Jadi ini penting. Sehingga pada teman-teman tentu yang baru diterima saat ini, ini harus bersyukur. Di TV-TV yang lain itu pada PHK, sementara kita diberikan SDM oleh pemerintah untuk mengelola TVRI. Nah ke depan TVRI tentunya dengan adanya SDM muda ini harus lebih semangat untuk kreatif, inovatif ke depan untuk menghasilkan karya-karya yang lebih baik lagi gitu. Baik, nah ini menarik juga ya masalah SDM, karena memang ini menjadi ujung tombak ya seperti itu SDM untuk kemajuan TVRI di masa depan, dan apakah nantinya TVRI akan lebih diterima oleh masyarakat secara luas gitu Pak ya, tergantung dari SDM-SDM-nya ini. Nah kalau melihat SDM saat ini nih yang muda-muda nih Pak Thelman gimana Pak Thelman melihatnya dari mulai segi kreativitas, dan apa sebenarnya yang harus mereka kejar, yang harus mereka utamakan untuk layar TVRI? Iya, generasi Y, X, Z ini kan milenial ini kan mereka udah lebih kreatif sebenarnya karena mereka udah hidup di zaman sekarang dengan teknologi internet yang lebih ini. Jadi tentu diharapkan apalagi rekrutmen mereka ini kan sudah betul-betul teruji sehingga mereka bisa diterima untuk berkarya di TVRI. Nah diharapkan ke depan SDM ini menjadi ujung tombak, tetapi ini juga menjadi peran penting. Sehebat apapun teknologi yang ada, tapi yang jauh lebih penting harus dipersiapkan adalah sumber daya manusia untuk menggerakkan organisasi ini ke depan. Tanpa kekuatan ini, tentu TVRI ke depan akan tidak baik-baik saja. Tapi dengan adanya ini pemerintah memberikan SDM yang sekarang ini baru diterima P3K dan dengan PNS, notabene secara keseluruhannya adalah ASN. Tentu ke depan diharapkan jangan terikat pada kepangkatan, tetapi jauh lebih penting bagaimana kita melakukan yang terbaik, kreativitas,
inovasi, semangat dalam melaksanakan tugas, dengan sendirinya karir yang bersangkutan itu akan makin ke depan makin baik. Nah, disitulah kuncinya TVRI akan makin berkembang ke depan. Karena peran kita untuk menjadi jendela dunia dan TVRI ini menjadi TVRI berkelas dunia. Nah, ini yang dipersiapkan oleh anak-anak muda kita ini. Karena kita sudah mulai melebarkan sayap ke beberapa negara untuk bisa menyaksikan TVRI ke depan. Baik. Nah, Pak Thelman, ini dengan pesatnya berbagai platform media yang sudah bermunculan saat ini, apakah kira-kira nantinya media terestrial ini akan tergeser? Apakah ada kemungkinan seperti itu, Pak? Bangsa Indonesia ini sangat besar. Pulau-pulau sangat 17.000 pulau yang masih sangat luas. Terestrial ini masih penting ada di negara kita ini. Dan pemerintah tentu melihat sekarang ini dengan adanya perkembangan teknologi, walaupun terestrial itu nanti pada suatu waktu tentunya karena akan ditinggalkan dalam tanda kutip, tetapi bisa dikolaborasikan terestrial itu karena itu adalah sumbernya adalah peralatan digital. Nah, tentu bisa digabungkan dengan di situ kan bisa jadi pasang BTS dan lain sebagainya untuk justru menjadi internet juga, sehingga menjadi kolaborasi daripada nanti tower-tower itu nanti dimusnahkan, tetapi kan itu bisa dimanfaatkan ke depan untuk justru akan menguatkan TVRI ke depan karena di dalamnya juga itu ada peralatan-peralatan pemancar kita yang udah digital dan bisa multiplexing. Nah, di situ juga kan kanal-kanal banyak yang bisa dipakai oleh TV-TV yang lain istilahnya. Kemudian juga itu bisa juga menjadi audio radio yang bisa juga radio-radio lokal juga ada di situ. Nah, dengan sendirinya terestrial itu akan menyatu dengan nanti internet juga ada di dalam situ. Menjadi telekomunikasinya ada di dalam situ, dipasang peralatan-peralatan BTS ada di menara itu, tentu akan lebih bermanfaat ke depan. Dan frekuensi ini kan yang dikelola oleh Kominfo kan tentunya kan ada beberapa frekuensi yang bisa digunakan ke depan untuk tentunya kemaslahatan bangsa Indonesia ini dengan adanya tour-tour yang begitu banyak TVRI ini. Baik. Nah, ini mengenai kita membahas kembali mengenai platform media-media sosial yang saat ini sangat marak dengan konten-konten yang tentunya beragam nih, Pak Thelman. Bagaimana sih TVRI nantinya bisa paling tidak menyaingi atau katakanlah juga memberikan pengawasan, memberikan Pak, filter. Nah, terhadap konten-konten media sosial yang saat ini tayangannya agak kalau saya bilang bisa dikatakan agak mengerikan ya, Pak. Apalagi untuk anak-anak tuh, untuk anak-anak di bawah umur. Ini gimana nih peranan TVRI nantinya untuk hal itu? Tentunya kembali lagi ke masalah undang-undang penyiaran juga nih, Pak. Ya, di mainstream kita, di terestrial kita, di siaran kita ini di TVRI ini adalah salah satu lembaga yang mendapatkan penghargaan dari Oxford kan tentang berita yang dapat dipercaya. Artinya peran TVRI ini penting untuk memberikan informasi kepada masyarakat sesuai, tidak ditambah, tidak dikurang, sesuai tergantung nanti dengan kreativitas kita mengolah berita itu. Nah, tentu ke depan media sosial ini diharapkan TVRI ini menjadi peran penengah, memberi informasi yang akurat, valid dan dapat dipercaya. Karena kita adalah lembaga negara, nanti ke depan TVRI ini kan menjadi lembaga negara yang didirikan oleh negara. Nah, peran kita untuk menghindari dan meluruskan hoax-hoax yang justru menyebar di media sosial dan bertaburan di media sosial. Kalau tidak ada lembaga yang dipercaya untuk memerangi hoax, memerangi berita-berita palsu, nah siapa lagi selain TVRI ke depan? Karena kita dibiayai oleh pemerintah, tentu peran kita ini sangat strategis untuk memberikan pendidikan,
penerangan informasi, Hmm. baik pendidikan dalam bentuk moral, etika, itu sangat penting untuk TVRI ke depan. Iya. Nah, ini tidak pernah akan berakhir kalau kita membuat kebaikan untuk memerangi hoax. Tidak pernah akan berakhir selama dunia ini masih ada. Kalau kita berperan pada posisi yang sangat penting, memberikan informasi yang benar, itu pasti lembaga kita ke depan akan makin lebih besar lagi gitu. Baik, jadi ada peran nanti TVRI di sana untuk paling tidak memberikan sebagai penengah dan memberikan filter-filter terhadap tayangan-tayangan media sosial. Itu nanti apakah ada kolaborasi juga dengan Komisi Penyiaran seperti itu, Pak? Nah, diharapkan tentu ke depan memang kita ini selalu kan ini KPI ke depan akan juga dia mengawasi selain terestrial siaran kita, mainstream kita, tetapi nanti ke depan juga di dalam undang-undang penyiaran itu KPI juga bisa mengawasi tentang media sosial. Nah, ini bisa menjadi kolaborasi tentunya dengan baik dari Komdigi, kemudian ada KPI ke depan yang menjadi regulator tentang pengawasan tersebut. Nah, diharapkan TVRI berperan juga di dalamnya untuk bagaimana kami tidak pada posisi mengawasi sebenarnya karena ada regulasinya adalah KPI. Tapi TVRI ini berperan untuk memberikan informasi yang benar dan valid dan dapat dipercaya. Karena kalau kita sudah berprinsip bahwa kita dapat dipercaya, maka apapun yang dihadapi oleh masyarakat, situasi apapun, masalah apapun ataupun hoax apapun, mereka akan mencari TVRI kalau betul-betul mereka percaya TVRI. Dan nanti apa yang sudah disiarkan oleh TVRI itulah yang dipercaya oleh masyarakat ke depan. Nah, itu yang diharapkan kita menjadi lembaga satu-satunya pemberi informasi yang benar gitu. Iya, jadi kalau mau mencari info yang valid ke TVRI gitu ya Pak ya, melalui platform itu TVRI. Kita ke depan. Baik. Gitu. Nah, Pak, kalau begitu nanti peran media TVRI dan juga peran penyiaran, Komisi Penyiaran ini kan juga nantinya akan ada, karena sekarang ini kalau kita lihat media platform ini kan tidak hanya media yang organisasi atau apa, tetapi per personal gitu loh. Jadi menghadapi personal yang mereka sebagai misalnya konten kreator dengan konten-konten yang katakanlah bisa dikatakan melanggar kode etik penyiaran. Nah, seperti itu. Apakah nanti bisa kita memberikan penanganan khusus seperti itu? Ya, memang makanya tadi saya sampaikan KPI sekarang ini juga mereka ini akan masuk di dalam perubahan undang-undang untuk memberikan masukan sebenarnya dalam pasal-pasal dalam rancangan undang-undang perubahan dari penyiaran ini. Karena ini KPI ini sangat penting ke depan untuk memberikan pengawasan, memberikan aturan-aturan main tentang media sosial ke depan. Kalau dia sudah bisa mengawasi, dengan sendirinya akan diatur tentunya. Tidak bisa semua orang itu bisa langsung memberikan seperti saat ini memberikan media sosial dia memberikan seperti podcast, wawancara, kemudian dia bisa siarkan. Nah, ke depan tentu akan diatur. Komdigi juga sekarang ini kan sementara mengatur tentang anak-anak yang di bawah umur ini kan belum bisa dulu. Dia mengakses media sosial yang justru bukan diperuntukkan bagi mereka. Nah, mungkin ada yang bisa dia untuk kategori anak-anak, untuk anak-anak atau remaja, untuk remaja. Nah, ke depan tentu peran KPI ini tidak hanya mengawasi penyiaran di terestrial, tetapi juga mereka akan mengawasi penyiaran atau konten sebenarnya yang ada di media sosial. Karena memang dalam perumusan definisi tentang penyiaran ini berkembang sampai kepada konten media sosial sebenarnya, tidak sekedar penyiaran terestrial, tetapi penyiaran yang ada di media sosial juga akan berkembang ke sana definisinya. Nanti definisi operasional akan dibahas di dalam rancangan undang-undang. Itu tentu harus lebih mendalam mengkaji itu, bahwa KPI bisa mengawasi juga media sosial ke depan, seperti itu. Baik, Pak, saya ada satu titipan pertanyaan ini. Ya. Bagaimana TVRI menjaga nilai-nilai budaya dan edukasi dalam setiap tayangan di tengah persaingan konten yang semakin marak ini? Ini budaya TVRI ini kan penting sebenarnya. Bagaimana kita tampil menjadi sebagai pertama menjadikan bangsa Indonesia menjadi nomor satu bangsa. Tetapi
yang tidak kalah penting juga bagaimana kita menyampaikan budaya tentunya bangsa Indonesia, baik itu budaya yang sekarang sudah hidup di zaman dulu maupun yang ada sekarang ini, dan budaya yang berkembang dengan modernisasi ini. Nah, TVRI ini harus berperan di dalamnya dengan tidak meninggalkan budaya-budaya yang sudah ada dari zaman nenek moyang kita untuk menjaga dan itu menjadi pemersatu. Budaya kita tentu bagaimana dalam prinsip penyiaran, pertama harus betul-betul mendapatkan sumber informasi yang benar, akurat, tepat, sehingga kita menyampaikan juga. Tetapi kita harus melihat jangan sampai dalam situasi budaya setempat yang berbeda dengan apa yang kita sampaikan dalam budaya dari yang tempat yang lain, karena kita ini kan budaya ini kan banyak, besar dan bermacam-macam. Belum tentu budaya ini bisa langsung diterima daripada budaya dari satu daerah tertentu. Nah, disinilah filter TVRI. Bagaimana merangkum seluruh budaya-budaya yang ada di daerah maupun perilaku-perilaku kehidupan kita menjadi satu budaya Indonesia. Itulah yang tidak lagi melihat ini budaya dari Sumatera Selatan, ini budaya dari Sumatera Utara, tetapi peran dari stasiun-stasiun masing-masing itu tetap secara nasional tetap harus dijaga bahwa budaya yang hidup dan berkembang di Indonesia ini menjadi budaya di semua daerah ini menjadi budaya bangsa Indonesia. Gitu. Baik, jadi memang pastinya peran TVRI harus ada di dalam situ untuk mempertahankan budaya-budaya, melestarikan budaya-budaya yang ada di seluruh Indonesia ya Pak ya. Kehidupan kita ini akan makin besar, makin kuat. Itu berakar harus dari budaya. Harus dari budaya. Budaya termasuk adiluhung yang kita mempertahankan karena penghargaan dunia. Salah satu contoh kan wayang kulit. Itu sudah diakui oleh UNESCO sebagai budaya tak benda, warisan budaya tak benda. Kemudian ada angklung, kemudian ada keris, kemudian ada di Papua, ada apa di Papua itu ada noken. Itu warisan budaya tak benda. Kemudian ada macam-macam di seluruh Indonesia. Ini yang terbaru bahasa Indonesia, Pak. Nah, bahasa Indonesia sudah masuk warisan. Betul. Artinya kita sudah diakui oleh lembaga dunia bahwa Indonesia ini udah beragam baik bahasa, tetapi ada bahasa Indonesia menjadi pemersatu. Di bahasa daerah seperti Palembang ini aja berbahasa pasar, Melayu pasar. Kemudian ada bahasa-bahasa masih di kabupaten kota. Begitu juga di tempat yang lain, baik di timur maupun di tengah dan di barat. Itu sama. Bahasa Indonesia sesuatu yang paling hebat karena apa? Dia menjadi pemersatu bahasa di seluruh bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia. Ada sub-sub bahasa lagi. Iya betul. Sehingga diakui oleh UNESCO untuk warisan dunia tentang bahasa Indonesia. Makanya sekarang ini penting bahasa Indonesia ini untuk tetap dijaga oleh bangsa Indonesia sendiri, dan itu justru akan dipakai nanti oleh bangsa-bangsa lain untuk menjadi pembelajaran tentang bahasa Indonesia gitu. Baik. Nah, ini juga pastinya perlu pembekalan ini Pak ya untuk SDM baru di TVRI Sumatera Selatan. Ini salah satunya dengan Pak Telman hadir di sini gitu sebagai senior praktisi juga TVRI. Mungkin bisakah kira-kira nih apa nih yang seharusnya harus warisan nih dari para senior TVRI, pembesar TVRI di masa kejayaannya dulu untuk generasi saat ini? Saya tidak akan menampik sebenarnya begini. Saya sebagai generasi lama tentunya tidak harus membawa cara memimpin kita sampai kepada posisi ada sekarang ini tentunya. Karena sekarang ini berbeda. Harus diketemukan cara memimpin dulu itu dengan adanya dalam tanda kutip otoriter. Apa yang diperintah ke atasan, apapun salah atau benar tetap harus diikuti oleh bawahan. Tapi sekarang kan berbeda. Sekarang makin kritis. Tentunya yang generasi lama tentunya harus turunkan cara dia memimpin. Kemudian bagaimana anak-anak generasi Z, generasi Alpha sekarang umpamanya kita tarik untuk ketemu di tengah, membesarkan TVRI ke depan. Karena TVRI ini tidak akan maju dan tidak regenerasinya itu tidak tertata baik karena terlalu besar jurang penerimaan pegawai di TVRI. Senior makin habis, di tengah
berkurang karena Iya. ada moratorium tidak menerima pegawai, tidak Betul. bisa merekrut sendiri tetapi harus melalui Kominfo. Iya. Sehingga kita hampir 10 tahun itu tidak menerima pegawai. Kemudian yang muncul sekarang ini sudah mulai ada penerimaan ASN. Iya. Nah ini udah jauh jaraknya. Nah sekarang peran dari pemimpin yang ada sekarang ini, yang para senior, tentunya harus bagaimana kita menurunkan Iya. dalam tanda kutip ego kita, untuk menurunkan cara memimpin kita. Karena memimpin ini bagaimana memberikan langsung Iya. pengertian kepada bawahan untuk ayo kita sama-sama bekerja. Sekarang memimpin tidak hanya memerintah menunjuk jari, Iya. tetapi ayo kita sama-sama berlari, ayo kita sama-sama berjalan, ayo kita sama-sama bergerak. Itu pemimpin ke depan itu. Baik, apalagi Tidak sekedar kita menunjuk dalam papan pakai presentasi, Iya. laksanakan. Tidak bisa sekarang seperti itu. Harus turun. Saya sampaikan gini, ayo kita sama-sama. Kita kerjakan sama-sama. Kita melangkah sama-sama. Nah, itulah pemimpin ke depan. Baik. Untuk tetap menjaga budaya tentang TVRI yang sudah ditetapkan tentunya oleh pimpinan kita, lembaga kita. Bagaimana api kita untuk menjaga TVRI ke depan gitu. Tetap Akan lebih ada baik. koridornya ya Pak? Iya, betul. Baik. Nah, ini kan juga anak-anak sekarang nih Pak, kita lihat berbagai karyanya sudah luar biasa. Di TVRI Sumatera Selatan aja beberapa SDM baru ini sudah mulai meng-create AI, kemudian mengadaptasi teknologi-teknologi seperti itu. Nah, ini bagaimana nih Pak Telman melihatnya nih? Kan arah ke depan seperti itu kayaknya. Bagaimana teknologi ini betul-betul digunakan oleh anak-anak muda sekarang ini. Karena saya juga jadi ikut-ikutan bagaimana melihat video-video tentang mereka sudah bisa merekayasa kembali bagaimana zamannya Soekarno, kemudian seperti hidup kembali. Begitu juga TVRI pernah membuat tentang sejarah TVRI. Perkembangan seperti pemimpin-pemimpin dulu itu seperti hidup kembali. Menerangkan, menjelaskan tentang perkembangan TVRI. Nah, tentu ini kita tidak bisa mengelakkan yang sudah, dan kita tidak bisa menahan, itu harus ke depan. Tetapi tentu kita harus punya punya garis, kemudian punya aturan yang batasannya. Itu dari segi etika moral kita juga kita harus jaga, dari budaya kita, dari tentu dari unsur-unsur yang justru jangan sampai dengan kita buat seperti itu menjadi lucu-lucuan, malah membuat negara kita makin sering menyindir pimpinan, menyindir pemimpin negara kita, justru kan akan merusak. Kalau untuk menuju kepada kebaikan tentu dengan garis-garis yang aturan-aturan main yang baik tentunya. Nah, ini perlu diarahkan kepada anak-anak muda ke depan untuk AI ini penting. Tetapi harus tetap menjaga etika moral dan apa yang akan menjadi harus pinter-pinter peka terhadap kehidupan masyarakat tentunya. Jangan sampai membuat kegaduhan yang akan lebih sulit kita perbaiki ke depan. Pastinya bersaing juga nih dengan media-media platform media sosial lainnya ya Pak ya. Baik. Pak Telman, menurut Pak Telman ini bagaimana peran TVRI dalam industri media di Indonesia 10 tahun ke depan? Saya melihat seperti ini ya. Dengan adanya kekuatan SDM sekarang ini, tentu TVRI ini akan lebih maju ke depan. Karena gini, TVRI ini walaupun ada sekarang ini terestrial yang sudah berkembang kepada multi platform yang lain dengan adanya juga multiplexing. Ini penting TVRI. Kita tentu harus lebih kuat memperkuat tentang multi platform ini. Termasuk internet kita ada di media sosial kita, over the top kita harus diperkuat karena dimanapun kita dan siapapun kita akan lebih mudah menonton itu ada di genggaman tangan kita tentunya. Nah, 10 tahun ke depan walaupun tidak meninggalkan terestrial waktu masih ada, karena bangsa Indonesia ini masih luas, masih perlu ada terestrial. Tetapi perkembangan ke depan dengan ada presentasi penonton makin berkurang di terestrial dan berkembang kepada multi platform lainnya pada internet itu.
Nah tentu kita harus juga cepat harus merubah cara pandang kita, perspektif kita, dan bagaimana kita bekerja di media sosial tentu harus lebih berubah. Walaupun kita sangat diuntungkan dengan kita sudah memproduksi konten-konten, tetapi bagaimana sekarang meramu untuk bisa disukai di media sosial tentunya. Nah ke depan termasuk kita generasi yang sudah tua ini tentu lebih senang juga kalau kita sembari jalan bisa menonton melalui media sosial kita yang ada di genggaman kita. Nah 10 tahun ke depan penonton terestrial akan makin berkurang, tetapi penonton media sosial akan makin tinggi. Makin tinggi. Artinya presentasi akan berbalik nanti. Iya. Tetapi tidak akan meninggalkan karya-karya yang sudah biasa dilakukan oleh kru TVRI di terestrial. Itu tinggal tadi seperti anak-anak muda sudah bisa kreatif untuk adanya artificial intelligence tentunya ke depan akan ke arah sana, akan makin lebih disukai tentunya, disukai oleh masyarakat atau anak-anak muda sekarang ini saya kira. Pak Telman udah melihat berbagai tayangan dan produksi TVRI Sumatera Selatan di media sosial dan terestrial. Sudah pernah. Kalau sekarang melihatnya gimana nih? Karena juga saya lihat waktu TVRI Sumatera Selatan itu mendapatkan juara umum di Gatra Kencana kemarin itu tentunya. Nah, saya akan berpikir wah ini TVRI Sumatera Selatan makin hebat ya, makin naik itu tentang kreativitasnya. Nah, tentunya memang sekarang ini kan sudah ada anak-anak muda yang perlu kita tambahkan kreativitas mereka untuk di dalamnya, untuk lebih disukai kan. Lebih banyak kita berdiskusi dengan mereka. Kamu lebih senang seperti apa sih? Karena yang pendek tentu itu yang lebih disukai dan atraktif. Pesannya langsung tersampaikan. Walaupun nanti dia penggal 10 menit. Nanti saya ikuti yang kedua. Trik untuk menyambung yang kedua tentunya bagaimana strategi episode yang pertama, 10 menit pertama. Bagaimana memberikan penasaran untuk bisa menjawab di episode kedua. Nah ini anak-anak muda paling pintar itu untuk memberikan penasaran untuk bisa menonton yang kedua. Karena sekarang ini justru itu yang disukai itu. Kalau saya belum masuk ke kedua saya belum puas ini. Ini dibuat penasaran di episode pertama. Nah kalau dia 30 menit kita bikin 3 kali dengan adanya jadi 27 menit kemudian ada 1 menit ada jeda-jeda di antara itu yang membuat penasaran para penonton di media sosial tentu akan lebih berbeda. Nah itu anak-anak muda paling hebat sekarang ini untuk membuat itu. Saya kira itu. Nah kalau Pak Telman sendiri bagaimana sih? Mungkin ada saran ya mungkin untuk teman-teman SDM baru di TVRI Sumatera Selatan juga TVRI dimanapun berada gitu. Kira-kira konten-konten bagaimana mereka bisa mengelaborasikan konten-konten edukasi yang kemudian informatif tetapi edukatif juga, tetapi tidak meninggalkan hiburan yang memang pastinya disukai oleh masyarakat. Jadi saya pikir informasi yang dilakukan dengan adanya hiburan-hiburan di kolaborasi sebenarnya itu salah satu yang menarik sebenarnya dengan adanya stand up comedy di dalamnya, ada lucu-lucu di dalamnya, ada lawakan di dalamnya. Justru itu yang membuat hiburan sekarang ini. Tetapi kalau yang untuk membuat sekarang ini kan TVRI ini udah mulai produksi sinetron-sinetron termasuk daerah-daerah. Nah, sangat penting untuk kita bagaimana mencontoh yang sekarang ini lagi booming sih, lagi viral sebenarnya ini seperti drama box yang dibuat oleh sineas-sineas yang ada di China atau Hong Kong. Nah, bagaimana dia membuat penasaran dengan film-film drama itu pun pendek-pendek itu. Jadi dalam satu drama itu dia memecah dalam sekitar 60 apa 50 episode. Tetapi kita penasaran untuk mengikuti terus. Satu episode nonton 10 menit dilanjutkan kemudian menunggu episode berikutnya. Nah, ini tentu strategi yang dibangun termasuk dengan teman-teman generasi muda ini tentu penting tuh. Bagaimana mereka mengkolaborasikan itu. Teknik untuk menyambung tentunya dari episode pertama ke episode kedua ini. Belajarlah di drama box itu. Belajarlah di drama-drama yang dibuat oleh import sih. Tapi itu menjadi penting untuk kita belajar. Karena apa? Sekarang ini kalau dia episode pertama
kita penasaran, Iya, kita akan membayar itu di episode kedua. betul. Bayar baru bisa kita nonton. Iya, iya, betul. Bayar baru bisa kita nonton. Nah itu betapa pendapatannya kalau di seluruh dunia kan. Banyak sekali ya platform sekarang yang seperti itu. Banyak sekarang. Ya, Pak Saya Telman, juga ya. jadi bayar-bayar karena penasaran kan. Iya. Saya nonton, saya bayar. Baik. Saya nonton, saya bayar. Artinya sekarang ini menjadi kebutuhan. Hiburan itu salah satunya itu. Nah kalau TVRI Sumatera Selatan bisa penasaran membuat momennya, ada lawakan penasaran. Saya harus ikuti yang berikutnya ini. Saya harus ikuti. Bayar pun 5.000, 2.000, 3.000 per orang di setiap episode. Itu Iya, ya, orang akan sederhana sebenarnya, benar-benar. tapi kalau sudah jutaan orang kan sama dengan drama China ya, drama Hong Kong ini. Itu setiap 10 menit aja, kemudian berikut saya penasaran, saya bayar 10.000, 15.000. Iya. Itu jutaan orang nonton. Nah ini salah Tapi satu itu contoh. biasanya bisa harus fokus gitu untuk Ya. memproduksi satu acara, misalnya satu produksi acara harus fokus dengan tim kreatif misalnya. Nah Iya, itu tentu penting itu. dan harus yang itu seperti itu kan Pak. Kalau kita ini kan kadang kerjanya serba bisa. Jadi sekarang saya berharap tentunya ada kan drama-drama budaya kan, Iya. yang penasaran orang diketahui oleh. Butuh riset juga ya Pak ya. Nah tentu perlu kerjasama tentu dengan budayawan untuk kita membuat seperti itu. Dengan adanya kreativitas itu kan. Di pusat juga kan udah mencoba merubah bagaimana film sinetron-sinetron yang dulu kan untuk diperbaiki lagi, coloring lagi. Kemudian itu nanti kan akan dimasukkan di dalam over the top. Dan itu akan ada yang berbayar dan tidak ada yang free, tidak berbayar. Nah, salah satu cara tentu di kita itu bagaimana kita mendapatkan, kalaupun ada dari budayawan, kemudian apa semua dari pemerintah daerah ataupun kita bisa kolaborasi memproduksi itu, kemudian kita bisa menyiarkan itu dengan ada kreativitas daripada anak muda sekarang ini tentu penting itu, sangat bagus ke depan. Nah itu diharapkan itu sebenarnya dari anak muda sekarang. Baik. Kalaupun tidak dalam bentuk budaya, dalam bentuk lain juga yang disenangi. Nah itu perlu riset tentunya. Saya kira itu tidak perlu terlalu sulit untuk kumpulkan anak muda, tanya melalui kuesioner pada anak muda. Nah itu akan dipakai tentu. Kan sekarang banyak diteliti oleh para mahasiswa untuk mendapatkan gelar S1 ataupun S2. Nah itu menjadi pembelajaran kita untuk bagaimana masyarakat menyenangi tentang konten yang kita buat. Nah memang tidak bisa bosan itu, dan tidak bisa langsung sekejap bisa langsung menghasilkan, tetapi dengan adanya masukan-masukan daripada akademisi tentu ini sangat penting untuk kita ke depan bisa membuat konten-konten yang menarik. Dan sekarang ini kan sudah mulai bagus juga, anak-anak muda sudah mulai disukai. Iya. Subscribe yang sangat-sangat tinggi justru kan hal yang membuat hiburan sih sebenarnya. Bagaimana kita menjaga kesehatan, bagaimana kita membuat six pack, bagaimana otot kita makin bertumbuh. Itu kan subscribe-nya hiburan tapi mengedukasi ya Pak? Mengedukasi dan itu justru penting untuk kita. Nah ini penting TVRI untuk masuk untuk bagaimana mendidik dari segi itu juga. Baik. Nah kalau Pak Telman melihat tayangan-tayangan TVRI Sumatera Selatan khususnya di media sosialnya ini udah seperti apa? Ya saya lebih cenderung menyukai sih kreativitas kita harus hargai. Kita harus hargai apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Nah tentu ini yang hal-hal yang ke depan untuk menghasilkan uang ini yang selalu kita harus gimana caranya ya. Tidak sekedar kita menabur, menebarkan itu, tetapi ke depan kita harus berpikir bagaimana kita bisa menghasilkan. Ke depan ini bisa mendapatkan ini ya, pendapatan ya kalau karena kita sudah membuat konten-konten tentunya kan diharapkan kan untuk keberlanjutan konten berikutnya kan tentu kan harus ada dana operasional juga untuk menutup, walaupun sebenarnya itu belum bisa menutup dengan adanya pembayaran SDM kita, tetapi itu menjadi bagian untuk keberlanjutan untuk membuat konten ke depan dan itu menghasilkan. Saya kira itu saya berpikir memang setiap orang buat konten untuk ada di media sosial diharapkan bisa mendapatkan penghasilan sebenarnya di dalamnya kan. Baik. Sebagian besar seperti itulah, tidak sekedar iseng-iseng, tapi sebagian besar itu bisa
mengharapkan ada pendapatan di dalamnya gitu. Oke. Tapi kira-kira teman-teman di TVRI stasiun daerah lainnya apakah juga mengadopsi sama seperti ini? Sekarang udah mulai ya, Pak? Udah mulai hebat sih anak-anak muda sekarang. Saya justru harus akui itu perkembangan dengan adanya media sosial ini, karena anak-anak muda sekarang makin kreatif. Iya. Nah, maka apalagi sekarang ini kan makin banyak ASN yang masuk, yang penting bagaimana mereka lebih kita berikan kesempatan untuk lebih berkreasi sebenarnya ke depan. Tidak hanya didoktrin dengan cara bekerja dengan cara-cara lama, tapi sekarang memberikan kesempatan kreativitas mereka untuk bisa membuat konten yang lebih menarik lagi ke depan. Baik. Nah, Pak, satu lagi nih, ada yang bertanya juga nih teman saya. Bagaimana peran TVRI dalam mendukung program pemerintah seperti pendidikan jarak jauh dan juga kampanye sosial di masa depan? Itu penting sebenarnya dengan adanya anggaran dari pemerintah. Iya. Walaupun sekarang ini dalam tanda kutip bahasa kita bukan corong pemerintah. Iya. Tapi kita punya tugas fungsi itu juga salah satu memberikan informasi pendidikan program kerja pemerintah. Iya. Karena kita mendapatkan anggaran ini harus melaksanakan program nasional, prioritas nasional yang sudah ditetapkan oleh Presiden kepada Bappenas dan ditetapkan kepada TVRI. Iya. Semua lembaga itu akan mendapatkan tugas prioritas nasional yang harus dilaksanakan. Salah satu tugas prioritas nasional di TVRI ini bagaimana TVRI ini tuh mendukung untuk memberikan informasi tentang kemiskinan, tentang transformasi digital, merubah menjadi transformasi digital, transformasi ekonomi. Itu adalah satu tugas yang harus kita laksanakan di TVRI. Dengan adanya perubahan transformasi digital yang dilakukan oleh pemerintah, kita harus mendukung transformasi ekonomi secara nasional. Dalam bentuk apa? Informasi, pendidikan, khususnya dan juga di daerah-daerah ya, Pak. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat itu ya, bagaimana program-program pemerintah ini harus kita sampaikan karena kita tetap independen. Tetapi tugas kita memberikan informasi apa yang telah RPJMN yang telah ditetapkan oleh pemerintah gitu. Nah, itu yang menjadi rencana kerja pemerintah itu harus kita memberikan informasi. Makanya kan tetap ada daerah membangun, ada informasi tentang apa yang dilakukan oleh presiden, para menteri dan lain sebagainya itu. Termasuk gubernur kalau di daerah ya, termasuk gubernur, wali kota, bupati gitu. Tapi juga masih harus relevan gitu ya di mata generasi muda seperti itu, Pak. Nah, itu kan harus dikemas dengan cara baik lah ya. Cara menarik lah dalam bentuk sekarang ini pemerintah lagi gencar-gencar melakukan ini untuk memberikan pemberdayaan kepada masyarakat. Dengan adanya pemberdayaan ini ekonomi kita makin bergerak. Nah, itu kan makin dibuat konten-konten ini makin menarik. Sekarang ini juga kan walaupun generasi sekarang ini kan tetap juga menyukai itu. Karena apa? Ada dana, contohnya dari dana desa yang diberikan. Kan yang paling banyak berperan kan generasi muda untuk membuat jadi spot-spot wisata, membuat kegiatan perekonomian, membuat perkebunan, kemudian peternakan, perikanan dan lain sebagainya. Kan peran dari anak-anak muda sekarang ini di desa-desa sebenarnya. Kalau di Pulau Jawa itu paling banyak kan peran dari anak-anak muda yang justru membuat spot-spot wisata yang menarik. Perekonomian makin berputar, makin bertambah di situlah. Nah, itu kan peran-peran justru kan di dalam media sosial mereka menyampaikan tentang wisata yang dibuat oleh pemerintah dengan dana desa, diharapkan kan itu. Jadi sebenarnya tergantung kreativitas kita. TVRI bisa berperan di situ kan. Baik. Masuk di dalamnya. Kalau saat ini di tengah-tengah efisiensi anggaran, bagaimana Pak Thelman melihat kreativitas teman-teman di TVRI, khususnya juga di daerah gitu? Jadi memang selalu kan anggaran ini kan menjadi alasan klasik gitu. Kalau uang tidak ada nggak mungkin bisa kerja. Memang betul juga. Tetapi kan sekarang ini memang negara terutama pemerintah ini kan lagi menghadapi situasi yang justru untuk penghematan
dan itu dialokasikan untuk prioritas yang lebih penting. Okay. Jadi tidak justru membuat sudah mati aja yang lain kan, tidak juga. Pemerintah ini punya prioritas utama yang harus segera dilakukan. Nah, dengan adanya penghematan ini tentu kreativitas kita akan makin lebih. Tidak perlu harus kita berkumpul dulu bahas di mana, bahas di hotel, bahas di luar negeri, luar daerah, luar provinsi. Sekarang ini dengan teknologi tentunya Zoom meeting yang bisa kita melakukan itu tentu lebih disederhanakan. Nah itu kreativitas itu kan terus kita penghematan itu akan makin besar. Yang kita fokuskan pada produksi itu sendiri, tidak perlu terlalu banyak kita pertemuan, tidak perlu. Nah ini dengan harapkan dan akan lebih mudah kan komunikasinya justru dengan adanya media sosial kita bisa berkomunikasi langsung bisa mengambil keputusan. Memang kita masih pakai cara lama untuk mengambil keputusan dengan rapat dulu, bahas dulu, ambil keputusan dulu, dan itu belum tentu bisa selesai dalam sehari. Besok lagi. Tapi dengan adanya teknologi sekarang ini kan, nah ini pemerintah sudah bisa melihat kenapa sih terlalu banyak FGD, kenapa sih terlalu banyak rapat, kenapa sih harus kumpul dulu ambil keputusan yang kalau 7 orang harus ada 5 suara atau harus ada 4 suara mengalahkan 3 suara kan tidak seperti itu. Teknologi sekarang kan bisa udah kita putuskan ini ABCD kita produksi sehingga kan menghemat. Dan sekarang ini kan dengan teknologi teknologi yang artificial intelligence sekarang ini tentu kan tidak perlu kita kemana gitu kan. Dengan adanya menjadi salah satu upaya ya Pak. Iya, satu upaya untuk memang kreativitas dalam pengeditan mungkin lebih lama dan itu akan dialahkan. Tapi jauh lebih murah mungkin menambahkan anggaran di situ daripada justru kita harus pindah 3 atau 4 yang produksi kita. Contohnya seperti itulah. Baik. Luar biasa nih ngobrol sama Pak Telman. Nggak terasa ya 60 menit. Pak Telman, mungkin ada pesan sedikit untuk teman-teman khususnya insan TVRI Sumatera Selatan dan juga teman-teman di TVRI stasiun daerah lainnya, khususnya yang muda-muda juga nih. Pesannya Pak Telman. Jadi saya selalu itu di setiap memimpin di stasiun daerah, yang pertama saya sampaikan kita harus solid, kita harus kuat dan kita harus saling berbagi. Termasuk saya pun bisa kita saling mengkritik untuk membangun, silakan dikritik, tetapi kita harus kuat. Ke depan tentunya dengan kekuatan ini kita gampang bergerak. Nah diharapkan kepada teman-teman anak muda, termasuk pemimpin yang perlu tidak harus sampaikan juga kepada anak-anak muda yang sekarang ini, tetapi pemimpin itu harus turun kadar dengan cara memimpin sekarang ini. Karena saya itu menghadapi situasi justru bagaimana dengan adanya saya pernah bertugas di hampir 5 tahun kepala stasiun di Papua. Lama, termasuk Kepsta paling lama di sana. Bagaimana menghadapi teman-teman di sana dengan cara perilaku yang seperti itu? Ya nggak beda-beda jauh lah dengan daerah-daerah timur lah, termasuk yang salah satu Sumatera Selatan lah, Palembang yang nada vokalnya tinggi. Tetapi kita harus turunkan kadar kepemimpinan kita dalam hal ini secara sederhana berpikir bagaimana kalau kita sudah bisa menguasai dan menggerakkan anak-anak muda. Apa yang akan kita inginkan, apa yang kemajuan ke depan akan lebih mudah sebenarnya ke depan. Itu pertama. Kedua, tentu dengan aturan-aturan main yang justru yang sudah ditetapkan. Kalau sudah mereka berpikir untuk kemajuan walaupun dalam aturan-aturan yang perlu bukan kita melanggar, serempet-serempet membahaya sebenarnya. Kalau untuk kebaikan kemajuan, tentu dengan bagaimana kita punya aturan main yang jelas ke depannya, sehingga anak-anak ini berkreasi ini tidak terlalu kaku ke depan, lebih bebas. Kan sekarang kan diberikan anak-anak muda ini kan udah diberikan kurikulum belajar merdeka, tetapi tetap harus menjaga aturan-aturan yang sudah ditetapkan untuk kemajuan TVRI ke depan. Baik, luar biasa sekali Pak Telman. Terima kasih sudah berkesempatan hadir di studio podcast TVRI Bicara hari ini, dan tentunya semoga tayangan ini bermanfaat untuk pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Dan tentunya sebagai insan TVRI, pesan dari Pak Telman tadi harus solid dan juga tetap berkreativitaslah, tetapi harus pada aturan yang telah
tetapkan. Demikian TVRI Bicara hari ini. Saya Areka Sari, sampai jumpa.